Masih di private room bersama Yadi Sembako ya. Dia cerita bagaimana pandemi ini berpengaruh terhadap kehidupannya. Baru bikin perusahaan yang di luar bidangnya. Boleh disebut nggak di bidangnya? Kontraktor. Ternyata pandemi sehingga semua harus berhenti. 4 bulan dia tetap harus menggaji karyawan. Akhirnya PHK. Ya mau nggak mau gitu, udah habis ya kan. Mau bayar pakai apa lagi ya kan. Kerjaan nggak ada ya kan. Oke, sementara rumah dijaminkan. Iya. Untuk bisnis gitu ya. Tapi di balik kesulitan pada saat itu sebenarnya masih ada rezeki nggak sih? Masih alhamdulillah apa namanya ya, ada satu perusahaan yang saya gabung dari tahun 2000 itu selama pandemi itu ngadain live streaming 2 minggu sekali gitu kan. Jadi ketolong banget itu, ketolong Jadi banget. masih ada pemasukan. Masih ada pemasukan lah. Jadi ketika kamu sakit tuh sebelum Lebaran di tahun ini gitu, sakit apa sih? Betul karena kamu sebagian juga kan karena saya kepikiran. punya lambung. Stres tuh naik lagi. Nah pas 3 bulan sebelum Ramadan itu ngedrop dia kan. Nah nggak taunya pas dicek semuanya saya tumbang juga karena ada gula, gitu, gula darah. Jadi orang tua memang ada, jadi keturunan. Iya, Untuk masih keturunan belum yang membuat kamu ketanjakan. kurus ini adalah gula darahnya. Iya, jadi Berarti tinggi dong gula darah kamu. waktu itu 367 waktu ngedrop sebelum 3 bulan sebelum Ramadan ya. Nah, kalau yang sesudah Lebaran 2 hari itu nggak, gula darah dibilang hampir normal, cuman nggak tahu saya ada menggigil dari siang itu saya rasain menggigil. Sedangkan besoknya tanggal 5 itu Ada show. saya harus berangkat, ada kerjaan yang udah dilunasin jauh-jauh. Jadi mau nggak mau harus tuh kerja. Iya, jadi udah menggigil dari siang nih. Orang sore itu saudara yang mau nemenin udah nginep di rumah, udah nyiapin ini. Kalau disuruh nyanyi pakai baju ini, kalau udah ada apa namanya. Iya, acara. yang kamu bilang kamu hilang kesadaran selama 1 jam itu di rumah. Ya di rumah. Udah ke rumah Posisinya sakit tuh. Bukan di rumah sakit. Tapi udah ke rumah sakit. Ke IGD. Di UGD. UGD. Terus? Jadi pulang rumah sakit, saya masih ingat dikit-dikit ya. Jadi masuk ke rumah sakit itu udah disiapin kursi roda sama istri kan, diambilin kursi roda, nggak bisa bergerak banget, mata juga udah berat buat melek gitu kan. Akhirnya sana udah ada perawatan sedikit dari diagnosa yang disitulah gitu, disuruh pulang. Mungkin tahu kali ya udah lemah, udah apa, daripada meninggal di sini lu kan begitu mungkin ya. Tapi ya ada hikmahnya juga sih, ada hikmahnya. Kalau saya di rumah sakit saya mungkin nggak bisa nemuin itu hal-hal yang seperti itu yang saya alamin. Karena di rumah saya nggak sadar, ya 1 jaman lebih 15 menit kata. Itu keluarga katanya udah bangun. Udah nangis, anak-anak tuh katanya udah pada nangis gitu. Orang saya sebelum berangkat ke rumah sakit itu udah ngaco ngomong saya, mata melek tapi ini keluar ngocor terus air mata. Udah pesen-pesen loh, tapi ini. Tapi kamu nggak ingat tuh? Ya nggak tahu ngomongnya, katanya udah mau berangkat, kamu jagain adik-adik, udah pesen-pesen. Jadi siapa yang nggak panik? Panik gitu kan, istri sama anak-anak, apalagi anak yang ya semuanya kan anak-anak dekat gitu kan. Jadi udah pada nangis katanya gitu. Dan 1 jam kamu mengaku kehilangan kesadaran, tetapi dalam 1 jam itulah kamu masih ingat gitu apa yang kamu lihat. Sebenarnya awal-awal itu saya pas saya sadar gitu, saya cuma mengucap saya bisa jalan-jalan, tapi nggak tahu jalan-jalannya apa. Tapi setelah saya tiduran lagi, tenangin lagi, melek lagi, emang tadi jalan-jalan kemana gitu kan, jalan-jalan kemana kata istri. Wah saya inget-inget, jalannya kemana ya, kayak di mana gitu dah, gitu saya bilang gitu kan. Oh iya, jadi saya jalan di suatu wilayah gitu kan, ya suasananya kayak suasana kota-kota Arab, tapi kota Arab kan kalau lagi terang panas gitu kan, emang panasnya nyengat gitu. Tapi kalau ini terang sejuk gitu. Dan saya ditambah ngeliat orang-orang yang pakai imamah, orang yang pakai imamah yang sorban, imamah yang, jadi tambah kita ini senang berkumpul dengan alim ulama. Kamu merasa apa? Iya, ya Allah. Saya nggak sadar kalau itu saya. Tapi perasaan apa yang teringat? Tapi yang saya rasakan
seneng aja gitu kan, seneng. Terus tapi siapa nggak kenal gitu kan, orang-orangnya nggak kenal. Nah, di satu perjalanan lagi bingung-bingung, tapi seneng gitu, bingung bener, dalam hati tanya. Nah, ketemulah dua orang ulama itu ya, Guru kamu? almarhum Guru Zaini bin Abdul Ghani, guru sekumpul, sama yang masih hidup Gus Anom gitu kan. Mereka senyum gitu kan. Senyum kayak ngeliat saya itu apa ya, lagi kebingungan tapi seneng dia gitu kan. Balik belum waktunya balik. Siapa yang ngomong? Gitu, Gus Anom yang ngomong. Sambil senyum. Iya. Terus kalau Guru Zaini sudah ketemu syekh siapa, katanya gitu. Kalau Guru Zaini sudah ketemu syekh siapa, katanya. Ya saya kan nggak kenal ya kan. Tapi Gus Anom bilang balik, belum waktunya balik. Dan itu di sepanjang perjalanan saya itu terngiang-ngiang banget itu di telinga kata-kata itu gitu. Balik. Belum saatnya. Balik. Saatnya. Padahal pada saat kamu jalan-jalan itu kamu ngerasa seneng. Padahal seneng gitu. Kok disuruh balik gitu. Padahal lagi seneng-senengnya ngeliatin suasana yang seperti itu. Apalagi perasaan yang kamu masih ingat ketika kamu jalan-jalan itu, rasa apa? Rasa apa ya? Rasa seneng aja. Apa kita nggak sadar kalau kita tuh gimana ya. Ingat keluarga nggak? Nggak inget keluarga, pokoknya ngeliat suasana seperti itu seneng aja udah. Nggak ingat apa yang terjadi sebelumnya? Iya, seneng aja udah gitu. Tapi nggak sadar kalau pas malah disuruh balik gitu ya. Kok disuruh balik disuruh balik gitu kan ya. Padahal lagi seneng-senengnya ngeliat suasana itu gitu. Akhirnya kamu sadar Ya, dan disadar kalau kita tidur nih dikagetin bangun. Jadi bangun gitu. Dengan kaget gitu. Dan kita belum connect gitu kan. Nah, saya dari mana, ngapain, lama banget ya jalan-jalan. Tapi saya belum nyatu gitu kan, jalan-jalan. Udah tiduran lagi bentar, tenangin. Jatuhnya jalan-jalan kemana gitu kata istri gitu. Oh, inget gimana ya. Baru inget baru saya rututin satu-satu. Setelah kejadian itu jadi apa hikmahnya? Pembelajaran aja bahwa saya ini masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menata hidup saya lagi gitu. Jadi yang tadinya saya ibadahnya masih belentang-belentong gitu, mungkin ibadah lagi yang benar gitu kan. Udah ketemu lagi sama Gus Anom di dunia nyata ini? Iya, dia pas saya istri telepon gitu. Diam-diam aja katanya gitu. Diam-diam aja dicerita. Diam-diam aja padahal diam-diam aja. Ya habis gimana? Mau kenyataannya begitu masa saya harus nyembunyiin gitu kan. Jadi masih ada tanggung jawab untuk memperbaiki ibadah. Hutang-hutang harus dibayar. Apa yang belum selesai pokoknya. Apa yang belum selesai termasuk ngurus anak saya sampai selesai sekolahnya. Ataupun ada yang belum. Saya mungkin khilaf. Salah yang saya sadarin atau yang saya nggak sadarin itu harus benar-benar diselesaikan, ditata lagi. Terus juga ini adalah merupakan pembersihan buat diri saya pribadi. Sekarang keadaan dari yang begigil apa segala macam sampai nggak sadarkan diri, berangsur-angsur sudah membaik. Berangsur-angsur berkat doa pemirsa, berkat doa semua. Tapi masih minum obat nggak? Ya. Minum obat Dan juga banyak yang nyoba obat. Oh. Jadi apalagi yang dari Kalimantan itu ada kayu bajakah gitu kan buat semua penyakit lah ya kamu. gitu. Itu ada yang ngasih gitu, kiai gitu ada yang ngasih gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi tetap berjalan, obat-obatan tetap berjalan. Ada beberapa komedian juga yang mengalami di masa pandemi juga mengalami hal yang susah gitu ya. Kayak Kiwil kemarin juga cerita sempat sakit parah banget sampai dia terbayang-bayang almarhum Sapri sehingga dia pikir udah lewat kali ini. Kiwil pasrah akan umurnya usai digerogoti banyak virus penyakit serius. Terus kemudian juga ada Sesar. Kalau ini Sesar kejadiannya lain lagi nih. Hidupnya ya maksudnya pandemi ini membuat pemasukan berkurang. Dia harus live di TikTok sampai kita pikir dia nggak tidur. Kok kuat banget. Jangan-jangan dia pakai obat-obatan. Sampai ada berita kayak dia sempat di tes urin gitu ya. Iya. Apa pendapat kamu Yadi? Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.